Tugas kalian pada semester genap ini adalah membuat video. Videonya sudah Bapak upload ya di Classroom, tinggal kalian ikuti dengan versi kalian masing-masing. Basic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo teman-teman kita dari kelompok 3. Silahkan cek dulu. Kita bukan tukang paket, tapi itu adalah nama kelompok kita. Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita kenalan dulu dengan para anggota. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat video sebelumnya yang kita bahas apa? Jadi, video sebelumnya kita sudah bahas kaidah pencacahan yang bagian 1, aturan penjumlahan dan perkalian. Kali ini, kita masuk ke video pencacahan bagian kedua. Materi video ini yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelumnya, kita udah belajar aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan ini adalah video kaidah pencacahan bagian kedua. Pada video kali ini, kita akan belajar aturan pengisian tempat atau filling slot. Oke, langsung saja bahas materinya. Aturan ini cukup sering teman-teman gunakan karena cukup banyak permasalahan atau persoalan yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan ini. Dan ini adalah definisinya. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N, maka banyak cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali Kn hingga seterusnya. Dan Kn itu adalah seterusnya. Banyak. Contoh pertama, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot. Jadi, di sini yang akan dipilih 4 orang, jadi kita akan sediakan 4 slot, 4 tempat. Tempat pertama untuk menduduki jabatan ketua. Kemudian yang kedua, ini wakil ketua. Tempat ketiga untuk sekretaris. Dan tempat terakhir untuk bendahara. Banyaknya calon pengurus ada 8 anggota. Jadi kita akan mengisi tempat-tempat ini dengan banyaknya kemungkinan. Pertama, kita isi bagian ketua. Berapa banyak cara kita memilih ketua? Di sini kan ada 8 calon pengurus yang semuanya kompeten dan bisa menduduki jabatan ketua. Jadi untuk ketua ada sebanyak 8 pilihan. Sekarang untuk wakil ketua. Dari 8 anggota pasti dipilih sebagai ketua, dan untuk wakil ketua nggak mungkin 8 lagi karena sudah berkurang 1 untuk dipilih sebagai ketua. Jadi banyaknya pilihan untuk wakil ketua ada 7 cara. Kemudian untuk sekretaris, karena dari 8 udah dipilih 1 sebagai ketua, 1 sebagai wakil ketua,
maka sisanya adalah 8 dikurang 2, maka hasilnya ada 6 cara memilih. Begitu juga untuk bendahara, karena gak mungkin ada jabatan rangkap di sini. Dari 8, 3 orang udah dipilih. Maka untuk bendahara adalah sisanya yaitu 5 cara memilih. Nah, jadi berapa susunan yang mungkin? Kita gunakan aturan pengisian tempat. Jadi, kita kalikan semua kemungkinannya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan ada banyak 1680 susunan tim yang mungkin. Apakah kalian sudah paham contoh 1 yang dijelaskan oleh teman saya? Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh 2, di mana contoh 2 ini masih sama caranya dengan contoh 1. Mari kita simak ya. Soalnya yaitu berapakah banyak kata yang bisa dibuat dari huruf PINTAR, pintar, jika A. huruf pertama huruf vokal, B. huruf pertama huruf konsonan. Jawabannya, kita menggunakan aturan pengisian atau filling slot. Nah, kita jawab yang bagian A dulu ya, huruf pertama vokal. Apakah kalian masih ingat huruf vokal? Huruf vokal terdiri atas 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, di kata pintar ini ada 2 huruf vokal, yaitu I dan A. Nah, jadi huruf vokal pertama di sini yaitu ada 2. Mari kita buat tabel peraturan pengisian. Tabelnya ini yaitu 6 ke samping. Kenapa bisa berjumlah 6? Karena dari kata pintar tersebut adalah berjumlah 6. Nah, kita kan sudah menemukan huruf pertama vokal yaitu ada 2 huruf. Kita masukkan ke tabel itu 2. Nah, setelah itu kan 6 huruf, yang tabel bagian 1 udah diisi jadi 1. Jadi 6 dikurangi 1 yaitu 5. Dan seterusnya, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Jadi di dalam tabel tersebut yaitu 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang dimana kita menggunakan aturan perkalian. Jadi jumlahnya 240 banyak kata yang terdiri dari huruf pintar tadi, tetapi dari huruf vokal. Nah, kita masuk ke bagian B, huruf pertama huruf konsonan. Di bagian B masih sama, yaitu kita selain huruf vokal di sini ada huruf konsonan. Berarti selain A dan I tadi, yaitu P, N, T, R, dan berjumlah 4 huruf konsonan. Kita masukkan ke tabel. Dan dari 6 huruf pintar tersebut, kita kan sudah mengisi 1 kotak tersebut. Nah, 6 dikurangi 1 yaitu 5. 5 dikurangi 1 yang sudah terisi yaitu 4, dan seterusnya, sehingga menjadi 4 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang menggunakan rumus aturan perkalian, sama dengan 480 banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf pertama huruf konsonan. Contoh ketiga, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk? Pertama, angka-angkanya boleh berulang. Kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Keempat, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda artinya tidak boleh berulang. Terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda artinya boleh berulang. Oke, kita coba selesaikan satu persatu bagian. Yang pertama, syaratnya angka-angka boleh berulang. Yang di sini ada 6
6 buah angka yang bisa kita gunakan dan bilangan yang terbentuk adalah 3 digit. Jadi kita siapkan 3 slot. Nah, untuk kasus pertama ini angka-angkanya boleh berulang. Angkanya misalnya bilangan yang tersusun adalah 111. Ini boleh, atau 225. Ini boleh. Jadi ada yang berulang, nggak masalah. Jadi untuk yang pertama ini ratusan, slot yang kedua puluhan, dan slot yang ketiga satuan. Jadi untuk ratusan beberapa banyak cara, di sini ada 6 bilangan ganjil dan 6 angka. Akan jadi ada 6 pilihan untuk ratusan. Nah, untuk puluhan karena desain boleh berulang, jadi bilangan yang udah digunakan di ratusan boleh kita gunakan. Jadi di sini tetap sama untuk satuan. Jadi angka yang udah dipakai di puluhan dan ratusan ini boleh kita gunakan lagi di satuan. Ya, maka banyaknya bilangan 3 digit yang dapat dibentuk boleh berulang adalah 6. Dikali 6 sama dengan 216 bilangan. Berapakah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5 dan dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Habis bagi 5, maka satuan yang mungkin adalah 0/5. Itu ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini kita bagi ke dalam 2 kasus. Yang pertama, jika satuan 0, ratusan, puluhan, satuan, maka untuk satuan hanya ada satuan pilihan yang 0 aja. Nah, sekarang untuk ratusannya di sini kan kita punya 10 angka, ya udah digunakan 0. Untuk satuan ada 9 pilihan. Untuk puluhannya dari 10 udah dipakai 2, maka sisanya ada 8 pilihan untuk puluhan. Jadi banyaknya bilangan yang satuannya 0 adalah 9 kali 8 kali satuan sebanyak 72 bilangan. Dan kasus yang kedua, satuannya 5. Jika satuannya 5, ratusan, puluhan, satuan, untuk satuan hanya ada satu pilihan yaitu 5. Nah, jika satuannya 5, sekarang kita akan mencari banyaknya pilihan untuk ratu. Nah, 5 ini udah digunakan di satuan, sisanya akan 99 angka, tapi 0 ini enggak boleh kita tempatkan di ratusan. Ingat ya, 0 tidak mungkin kita tempatkan di sini. Jadi untuk ratusan hanya 8 angka pilihan. Nah, untuk puluhan 0 ini boleh ditempatkan di puluhan. Jadi ada 8 lagi. Oke. Nah, jadi banyaknya bilangan yang satuannya 5 adalah 64. Jadi total bilangan 3 digit berbeda yang habis dibagi 5 ada sebanyak 72. Kita jumlahkan dengan 64 ada sebanyak 136 bilangan. Nah, pertanyaannya, kenapa jawabannya tidak seperti ini? Karena mungkin ada di antara teman-teman kenapa nggak langsung aja satuannya itu kita isi dengan 2, karena ada 2 kemungkinan, 5/0. Nah, jika jawabannya seperti ini, di sini ratusan ditempati oleh 9. Ini memungkinkan 0 menempati ratusan. Jadi tidak boleh seperti ini, sebaiknya kita bagi kasus aja. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh kelima. Contoh 5. Jaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Jaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0, 1, 2, sampai 9 secara acak. Misalnya, Jaki 1234, Jaki 4321, 0321 Jaki, 3214 Jaki, dan lain-lain. Banyaknya kata sandi email yang dapat digunakan Jaki adalah ini soal ujian nasional tahun 2019. Nah, kemungkinan password yang terbentuk, ingat, kata Jaki ini digunakan secara berturut-turut ya, 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Jadi tetap membentuk kata Jaki, tidak boleh dia hai. Jadi kemungkinannya itu bisa Jaki diikuti oleh 4 angka.
atau bisa juga 4 angka berbeda yang diikuti oleh kata Jaki seperti ini. Nah, di sini berarti kita tinggal fokus aja mencari kemungkinan 4 angka ini. Ya, banyak cara menyusun 4 angka berbeda dari 10 angka. Ini berapa? Berarti tinggal kita kalikan aja 10. Kali 9, kali 8, kali 7, yaitu 5040. Nah, 5040 untuk kemungkinan pertama dan 5040 untuk kemungkinan kedua. Jadi total password yang mungkin adalah 5040. Kita kali 2 karena ada 2 kemungkinan susunan seperti teman-teman, jadi total ada 10.080 kata sandi.